Tapi kalau yang daging tengahnya rada nonjol, itu yang tulangnya rada lunak, rada lembek tulangnya. Nggak pernah ada laut kehabisan ikan teri, kagak pernah. Nggak pernah laut kehabisan, nggak pernah. Ada ikan tembang, ada ikan bandeng, ada ikan layur, ada ikan pisang-pisang, ada ikan kembung, ada ikan tuna, ada ikan tenggiri, ada ikan selar, ada ikan salmon. Nggak pernah tuh. Ikan cere. Ambil sepeda. Nama-nama ikan udah apa? Bahkan ada tuh nama ikan yang ditanya sama Presiden Jokowi tuh. Yang bocah SD salah nyebut. Ikan apa, Pak? Ikan tongkol. Bocah SD nya salah nyebut tuh. Tapi tetap dikasih sepeda juga sih. Ikan tongkol terbalik itu bocah. Seperti itu jamaah sekalian ya. Dermawannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ini masuk ke latar belakangnya sejarahnya. Bahkan kedermawanan Nabi nih. Kenapa ada tradisi? Nah, disebut tradisi aja. Tradisi nyantunin yatim di setiap bulan Muharram ketika Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tengah puasa sunnah di bulan Muharram, mau buka puasa, pakai korma, pakai roti, pakai susu. Kalau di kita pakai lontong, pakai kolak, pakai bakwan. Beda nanti. Kalau Rasulullah SAW pakai korma, pakai roti, pakai susu. Beda. Iya, ini pakai lontong sambal ya. Mama kayak madu. Kita bagi di sana. Pakai susu, masya Allah, nikmat. Apalagi zaman sekarang nih, ya, zaman yang memang bisa dikatakan serba sulit pasca Covid, masya Allah. Ya, listrik naik, ya, apa-apa naik, sembako naik, telur naik, cabai kemarin juga Naik. bawang Naik. gula, kopi, Naik. susu, Naik. susu, Turun. susu. Larang. Naik. Gimana sih? Ada yang turun, ada yang naik. Ya emang turun naik. Susu Turun naik, Tat. turun naik. Iya. Naik dulu Pak, baru turun. Ya, tuh Rasulullah bukanya pakai begitu, pakai korma, pakai roti, pakai susu. Masya Allah. Ketika mau buka puasa menjelang maghrib, menjelang azannya ada yang ngetok dari luar, tok. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam kata Rasulullah. Man fil bab, siapa di luar ya? Miskinun fil bab. Saya orang miskin Rasulullah di luar. Apa kata Rasulullah? Masuk. Emang udah saya tungguin dari tadi. Nih makanan udah saya sediakan buat engkau. Tuh Rasulullah. Dermawannya seperti laut. Padahal mau buat buka puasa. Tapi Rasul katakan, memang kamu sudah saya tunggu, silahkan dimakan. Ya Rasulullah, saya sedang lapar memang. Akhirnya Rasulullah berkata, silahkan makan, memang saya tunggu. Silahkan makan. Kata tuh orang miskin, saya memang sedang lapar. Akhirnya itu dimakan. Ya, Rasulullah memberikan makanannya tadi kepada orang miskin tersebut yang sedang kelaparan. Ya Pak? Rasulullah sedang lapar, tetapi si miskin tersebut sedang kelaparan. Lapar dan kelaparan beda Pak, benar? Beda nggak? Beda. Kalau lapar itu belum makan seharian, benar? Kita belum makan nih, kerja, pergi kantor, pergi ke pasar, pergi dagang, sampai siang, sampai sore, belum sempat makan, namanya lapar. Tapi kalau kelaparan bisa 3 hari, 4 hari itu nggak makan sama sekali. Minum doang. Ya, jadi Rasulullah memberikan makan kepada orang yang kelaparan meskipun dirinya sedang dalam keadaan lapar. Tuh dermawan Rasulullah. Singkat cerita, udah maghrib, isya, ya. Lalu nanya, habis isya nanya sama bininya, Beb, malu. Besok mau sahur nih, ada apaan makanan buat besok nanti sahur? Apa jawab bininya?
wahai Rasulullah SAW, ya, ada sepotong roti kering dan segelas air. Udah, insya Allah saya mau puasa besok. Singkat cerita, setelah tahajud, sholat malam, nah ketika mau sahur dengan sepotong roti kering dan segelas air, tiba-tiba ada lagi yang ngetuk pintunya dari luar. Tok tok tok, assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam fil bab. Siapa di luar? Yatimun fil bab. Saya orang anak yatim seorang. Oh, masuk silahkan. Ngadu, ya Rasulullah, saya dalam keadaan susah, belum makan. Ya silahkan, makan yang ada. Dimakan tuh roti kering oleh Rasulullah SAW sambil ditanya, emang emak lu kemana? Ini hati mau bapaknya udah Nggak ada. ada. Emak lu kemana? Emak saya kawin lagi. Emak saya kawin lagi begitu. Akhirnya singkat cerita dimakan itu, ternyata Rasulullah ya, tidak buka puasa, dilanjutkan tidak sahur, tetapi esok paginya siangnya tetap melanjutkan ibadah puasa. Kalau gitu bagaimana kira-kira Pak? Hah? Lemes. Jadi kalau puasa sunnah ya, nggak sahur kadang-kadang nggak jadi puasa sunnah. Iya loh deh, nggak mau nggak jadi, hanya orang tua emak saya pagi sahur tadi itu. Bener deh. Itu Rasulullah dari buka nggak sempet makan, sahurnya nggak sempet sahur, dikasih ke orang yatim, ke fakir miskin, tapi tetap melaksanakan ibadah puasa. Kita mah kadang-kadang di rumah, assalamualaikum. Maaf Bapak dia, maaf coba. Orang kalau assalamualaikum mah jawab dulu. Ini mah kagak punya salah, punya apa? Maaf baik. Maaf aja deh, maaf lah salah. Tradisi. Salah apa? Tradisi. Punya salah kagak, udah jelas main maaf jawab dulu. Waalaikumsalam. Kita langsung meminta maaf sih. Tuh kita ya, masya Allah. Kita begitu kadang-kadang termasuk yang ngomong. Tapi Rasulullah dermawannya seperti lautan, masya Allah. As-sakha syajaratun fil jannah. Dermawan itu adalah sebuah pohon yang ada di dalam surga. Nih Pak, nih orang dermawan nih. Siapa yang dermawan itu? Orang yang senang berbagi sama sesama, senang ngasih fakir miskin, anak yatim, itu namanya dermawan, sering bagi orang. Lawan katanya bakhil alias pelit. As-sakha syajaratun fil jannah. Itu pohon dermawan, sebuah pohon di surga. Wa man ta'allaqa bi ghusnin minha, ya, siapa orang yang berpegangan sama cabang itu pohon, ya, itu pohon sajaratun. Wa man ta'allaqa bi ghusnin minha, siapa orang yang pegangan dengan itu pohon, qadathu ilal jannah, maka akan sampai masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi dermawan itu sebuah pohon surga. Husnuha fid dunya. Sebuah pohon di surga, husnuha fid dunya, yang cabangnya itu ngampe sampai ke dunia. Orang mah ada komanya ya. Ngampe itu apa sih Pak? Iya, ngengser iya. Kalau bahasanya ngampe kurang enak emang. Nggak enak kami di atas gitu. Kalau ngampe itu ya. Ngengser gitu, jadi biar enak bahasanya. Insen, karena kalau gara-gara itu istilah begitu aja kadang-kadang rumah tangga suami bisa jadi kurang harmonis. Benar, gara-gara istilah begitu. Kenapa? Ketika malam Jumat laki lagi pengen sama bini, tiba-tiba bini capek 12 malam ya ngomong sama bininya tuh ngasih kode, bininya capek. Bininya pakai kata begini, belagu lu bang, udah ngampe aja juga begitu. Akhirnya tuh laki keluar rumah jam 12 malam ngambil motor. Dia pergi tuh kenceng banget, pergi kemana? Sedang ngangkat namanya apartemen Green Lake. Ada apa? Gara-gara istilah begituan tuh. Yang punya kawasan banget banyak. Banyak nomornya nih ada. Gara-gara istilah begituan. Kalau mau request boleh. Hidungnya, cabangnya
tanah tuh ngengser sampai ke dunia. Wa man ta'allaqa bi kusnin minha, siapa yang pegangan, ya maksudnya tuh siapa yang dermawan gitu, pegangan dengan itu pohon, qaddathu ila jannah, maka akan disampaikan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, ana wa kafil yatimi fil jannah wa hakadha. Saya tuh sama orang yang seneng sama anak yatim, yang ngurusin yatim, itu di surga hakaza, seperti dua jari ini Rasulullah mengisyaratkan antara jari tengah dan jari telunjuk ya berdekatan nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang demen nyantunin, yang demen ngurusin anak yatim itu di surga dekat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Latar belakangnya kenapa tradisi nyantunin yatim adanya di bulan Muharram gitu. Lalu ya selanjutnya sejarah ya, sedikit. Ketika bulan Muharram banyak peristiwa Nabi hampir seluruhnya berkaitan dengan bulan Muharram. Pertama, saya singkat aja. Nabi Adam alaihi salam diterima taubatnya pada tanggal ke-10 di bulan Muharram. Punya kesalahan satu, diturunkan ke dunia, bertaubat kepada Allah selama 40 tahun, taubatnya diterima pada tanggal ke-10 di bulan Muharram. Bagaimana taubatnya? Nabi Adam bersujud 40 tahun sembari mengucapkan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. 40 tahun tuh diterimanya pada tanggal 10 ke-10 di bulan Muharram. Namanya istighfar Nabi Adam alaihi salam. Dan kayak teman saya, kalau basmalah artinya mengucapkan bismillah. Kalau hamdalah mengucapkan alhamdulillah. Teman saya disuruh istighfar begitu. Jadi istighfar begitu kalau kita astagfirullahaladzim, istighfar Nabi Adam, Rabbana zalamna. Lalu yang kedua, Nabi Yunus ditelan oleh ikan nun, itu diterima taubatnya juga tepat pada tanggal ke-10 di bulan Muharram. Ceritanya Nabi Yunus tentang sedang berdakwah kepada kaumnya yang bandel. Ketika berdakwah, Nabi Yunus berikan peringatan, wahai kaumku, jangan engkau durhaka kepada Allah. Nanti akan turun azab, kata kaumnya, jangan pakai nanti, sekarang baik azabnya, begitu nanti. Lalu Nabi Yunus pergi menghindar. Kata Nabi Yunus, kalau takutnya ini azab kagak jadi datang, saya udah jauh dari kaumku, begitu. Artinya apa? Nabi Yunus tuh ragu sama janji Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan. Ternyata ya perintah atas perintah Allah itu Nabi Yunus ditelan oleh ikan nun, dibawa ke dasar laut. Ditelan nggak pakai dikunyah. Kalau dikunyah berarti kayak lontong. Berantakan, ditelan doang sama ikan nun, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dimasukkan ya itu ke dalam tuh ikan nun, ke dalam dasar laut. Maka di dalam Quran terdapat istilah zulmatun salat, bergabung bersatunya 3 kegelapan. Kegelapan yang pertama kegelapan malam hari, kegelapan kedua gelapnya dasar laut, gelapnya yang ketiga gelapnya perut ikan nun. Jadi bersatunya, bergabungnya 3 kegelapan sekaligus. Zulmatun salat. Singkat cerita, Nabi Yunus sujud mohon ampun nama Allah sembari mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka kuntu minaz zalimin. Ketika muncul itu perut ikan nun mulus. Coba mulus di dasar laut mau nyari kemana klinik? Di pantai. Ini mah dokter susik ya. Akhirnya tuh ditaikin lagi tuh, naik tuh ikan nun ke permukaan laut, dikeluarkan tuh isinya yaitu berupa Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus
diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tepat pada tanggal ke-10 di bulan Muharram. 3. Selamatkan Nabi Nuh dari bencana banjir tanggal 10 Muharram. 4. Diselamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam dari panasnya api yang dibakar oleh Raja Namrud juga pada tanggal 10 di bulan Muharram. Kata Nabi Ibrahim, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Itu api diucapkan seperti itu, Nabi Ibrahim dibimbing oleh malaikat Jibril, maka seketika itu juga api yang membakar Nabi Ibrahim menjadi dingin. Kalau Bapak berani boleh juga coba Pak, kalau lagi nabun. Iya, iseng lagi nabun, ya tangan ya sembari ngucapin begitu, taruhnya di atas sabunan. Ya nah, insya Allah gosong. Tuh ya sejarah ya berhubungan dengan bulan Muharram. Dan terakhir sebagai iktibar pelajaran buat kita, saya menyampaikan walaupun saya sudah beberapa kali nyampaikan, tapi ini iktibar bertambahnya tahun, bertambah juga usia kita, benar Pak? Betul. Bertambah usia kita, tapi berkurang umur kita di hadapan Allah SWT. Usia mah yang udah kita jalanin, kalau umur sisa jatah yang belum dijalanin. Maka ada istilah umur mah nggak ada yang tahu. Kenapa? Karena sisa jatah ya di dunia kita itu disebut dengan umur. Kalau usia itu dilewati. Yang sekarang 60 tahun yang akan datang jadi 61 namanya usia. Sekarang 50 jadi 51, sekarang 70 jadi 71 dan seterusnya, itu namanya usia. Kalau umur mah jatah kita sisanya berapa, makanya umur nggak ada yang Tahu. contoh, jatah kita 65, sekarang 60, berarti umur kita 5 tahun lagi. Kalau itu benar 65, maka umur kita nggak ada yang tahu. Seyogianya bertambah usia kita, bertambah pula hakikatnya ketakwaan kita, ibadah kita, kesolehan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak, mudah-mudahan Pak. Amin. Bertambah usia kita lihat. Amin, amin ya rabbal alamin. Begini kelakuan gua umpama ini mah kata orang Cimanggis. Sekarang mau 30 ya udah beneran dikit udah punya anak kayak saya. Dulu 40 ya anak masih kecil, sekarang 40 anak udah perawan, udah perjaka. Ya benerin lagi kita ibadah kita. Kenapa? Anak udah mulai niru kita. Dulu 50 belum punya cucu, sekarang 50 punya cucu. Nambah lagi pula tuh keturunan kita, nambah pula kesolehan. Terus begitu Pak. Ya, nambah. Kenapa? Nah, ini singkat cerita nih mudah-mudahan ya bisa 2 menit lagi ya. Wahab bin Munabbih, seorang dari tabi'in, diucapkan oleh Rasulullah SAW. Nanti akan ada kalangan seorang sahabat dari kalangan tabi'in, ya'tihilahul hikmah wal ilm, diberikan hikmah dan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad, bernama Wahab bin Munabbih. Qara'tu fi ba'dil kitabil munazzalah. Itu Wahab bin Munabbih udah membaca sebagian kitab suci yang udah Allah turunkan di dunia ini. Ada 30 kitab suci, yang 30 kitab suci tersebut diturunkan kepada 30 para nabi dan rasul. Sebagian yang udah dibaca sama Wahab bin Munabbih. Kata Wahab bin Munabbih, nada munadin fi kulli sabahin wa masa'in minas sama'i rabi'ah. Pada sebagian kitab yang udah aku baca, fi kulli sabahin wa masa'in, pada setiap pagi dan sore ada panggilan yang datangnya dari langit yang keempat. Minas sama'i rabi'ah. Apa bunyi panggilan tersebut? Abna arba'in, wahai orang yang usianya udah 40 tahun. Antum zar'un qaddana hasodi, engkau ibarat pohon yang buahnya siap dipanen. Ini walaupun saya ulas, tapi ini ada kaitannya dengan bertambahnya usia kita. Antum zar'un, engkau ibarat pohon buahnya siap dipanen, qaddana hasodi. Ibarat pohon, buahnya buah harum manis, daunnya gembel, pohonnya gede, buahnya enak harum manis. Dibagi orang jadi girang. Kenapa? Buahnya manis. Kita kalau udah 40 tahun tuh seperti begitu seharusnya dilihat orang senang lihat kita. Kenapa? Karena kesolehan kita, kebaikan kita, ketakwaan kita, orang senang lihat kita. Nggak nyepelein kita, nggak ngerendahin kita, karena kesolehan kebaikan kita. Tuh memandang kita gitu. Seperti laksana pohon yang buahnya siap dipanen. 40 tahun lagi gagah-gagahnya. Kenapa? Barometer manusia usia 40. Benar? Betul. Pak Haji Salur Amsal waktu 40 mau begini. Gagah lah. Masih temem, anginnya masih enggak, Masya Allah. Iya,
tuh benar. Karena kenapa manusia 40 aja getahnya. Masih jelas, masih cakep-cakepnya. Rasul, Nabi dia akan menjadi Rasul usia 40. 40 tahun. Maka 40 tahun rajin ke masjid taklim, rajin pengajian, rajin dekat sama guru, rajin ke masjid tuh. Ya, insya Allah ke depannya tuh rajin terus. Amin. Amin. Tapi kalau 40 tahun usia 40 tahun maghrib masih neger. Neger. Bukannya nggak boleh mancing boleh, tapi waktunya wayahnya maghrib mampu Pulang. Jangan masih neger. Oh iya, neger mah. Iya, neger pancingan ditinggal tuh saya ceritain. Pancingan ditinggal tuh besok pagi ya udah dikasih umpan tuh pancingan besok pagi paranin tuh udah dapet ikan gabus bener dia. Udah dapet tuh nyangkut ikan gabus. Kecilan dari gabus namanya ganjilan, kecilan ganjilan namanya kocolan. Kocolan namanya boncelan, kecilan boncelan namanya Cerek. buncirit. Kecilan buncirit namanya kecebong. Cuma kalau kecebong mau kagak bisa jadi gabus, berpeluangnya jadi kodok. Ah udah pintu ya. Sekolah di Elbang gitu, usia 40 mah. Ya. Yang kedua abna khamsin. Wahai manusia orang yang usianya udah 50 tahun, maqaddamtum, apa yang udah kau persiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? 50 tahun udah setengah abad. Udah 2/3 permainan. Udah dikit lagi. Setengah main. Setengah main udah setengah main. Setengah main. Iya. Benar ya? 50%. Udah persiapkan. Ngajinya bagaimana? Jamaahnya berjamaah gimana? Sodakohnya bagaimana? Zakatnya bagaimana dan sebagainya. Udah dipersiapkan udah dikit lagi. Ya. Abna sitin panggilan yang ketiga, wahai orang yang usianya udah 60 tahun. La uzralakum, jangan banyak alasan. Ya ngaji yuk. Mana? Rumah Pak Haji Ruslan. Kalau udah gue lemes banget. Gagahnya kemana? Kalau lemes banget jadi ngaji, gagahnya kemana? Jangan banyak alasan. Kita beribadah, kita perbaiki hubungan dengan saudara, dengan anak, dengan orang tua, dengan tetangga dan sebagainya. Kenapa? Jangan banyak alasan. Berbanyak ibadah pada Allah. Ibarat waktu sholat mah, ya udah asar, udah mau deket maghrib 5:30. Kalau 60 mah bener. Ibarat waktu sholat mah asar udah deket maghrib, udah 5:30. Udah dikit lagi maghrib, bener. Karena saya bilang orang kalau mobil mah ya tahun 40, 50, tahun 60 mobil ya mobil tua namanya mobil antik. Ada namanya pecinta mobil antik. Kalau orang 60 tahun aki Agak enak nih. 60 nih. aki panggil kok engkong. Iya. Aja Ata, biarin aja Ata. Bisa dengerin. Artinya apa? Kita jangan banyak alasan, termasuk yang muda. Kita ngambil pelajaran daripada yang sepuh, saya yang muda. Artinya apa? Kita saling mengingatkan. Memang umur kita ada yang tahu, banyak ya. Saya menyaksikan, saya punya teman masih muda-muda, 30, 35, udah banyak yang udah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau muda kadang-kadang gue tuh masih ada nyautin jawabannya. Ntar nungguin tua, ntar gue belum tua begitu. Tapi kalau udah tua mau kemana kita lari kalau bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.